Iya, dan kalau secara umum Anda dan teman-teman di PSSI puas gitu dengan apa yang sudah dipersembahkan timnas semalam? Di dalam sisi prestasi tentu kita tidak puas ya, karena kita tidak mendapatkan gelar itu gitu loh. Di sisi yang lain bahwa kita merasa bergembira dengan adanya bentuk kepercayaan masyarakat karena adanya peningkatan dari pemain-pemain kita pada dewasa ini. Rasa tanggung jawab pemain-pemain itu juga sangat tinggi gitu. Ke depan apa rencana untuk meningkatkan apa yang sudah dibangun timnas sampai di titik ini? Saya kira Badan Tim Nasional sedang mengkaji itu gitu. Komposisi timnas saat ini akan dipertahankan, termasuk mungkin pelatih Alfred Riedel yang cukup. Kalau Alfred ya tentu karena kontrak yang Alfred dapatkan itu bahwa dia harus bisa membawa tim Indonesia ke final Piala AFF. Jadi saya kira tidak ada argumen terhadap itu. Untuk ke depan ini apa yang menjadi PR berikutnya? Maksudnya kita akan menghadapi pertandingan berikutnya mungkin di SEA Games atau di sekarang saya kira pada tanggal awal Januari sudah melakukan seleksi terhadap 75 pemain. Dan saya merasa yakin bahwa tim yang akan dibawa oleh Alfred ini jauh akan lebih kuat dengan pemain-pemain usia muda. Terkait dengan seleksi pemain dan tentu saja pemain usia muda, kita punya beberapa pemain yang klubnya saat ini sudah mau gabung ke LPI, ada Irfan Bahdim dan teman-teman. Ini masih akan dipertahankan atau bagaimana? Nanti siang sebagai ketua badan Liga Indonesia saya melakukan konferensi pers. Pak Andi, sorotan juga mengarah kepada PSSI yang dianggap tidak begitu berperan penting di dalam menumbuhkan semangat sehingga kemenangan bisa diraih di dalam dua laga final. Artinya ada beberapa pergelaran roadshow yang dianggap itu membuat para pemain lemah dan tertekan. Kemudian juga ada iklan-iklan politis dan seterusnya yang menyorot kepada figur-figur di PSSI. Tanggapan Anda? Saya tidak masuk ke dalam ranah politik. Saya bukan pemain orang-orang politik. Tapi di satu sisi saya katakan bahwa tidak satupun acara yang dilakukan itu tanpa persetujuan Alfred. Itu adalah sepengetahuan Alfred. Pak Andi, mungkin Anda juga mendengar, membaca apa yang gerakan-gerakan atau desakan-desakan yang sudah disampaikan oleh pencipta bola tanah air. Sebenarnya ini apakah sudah diketahui oleh Anda dan oleh orang-orang di PSSI, figur-figur di PSSI tersebut? Tahu. Nah, itu kenapa tidak ada semacam kita bertemu di Munas. Ada 108 anggota yang mempunyai hak untuk memilih. Ya, jadi nggak usah itu ya, kita bertempur di Munas kan itu. Nanti bulan April kan. Yang kata Pak Nurdin menghormati demokrasi itu ya? Iya dong. Nah, sebetulnya untuk reformasi di PSSI, kalau tidak bicara soal reformasi, saya tidak mau bicara masuk politik seperti itu. Saya sudah katakan isu-isu itu saya sudah dengar. Kalau Anda mau bertarung di tempat itu, tunggu Munas bulan April. Pak Presiden sudah meminta PSSI melakukan evaluasi atas kegagalan ini. Langkah selanjutnya? Kita sudah melakukan evaluasi. Kalau kita tidak melakukan evaluasi, kita tidak mungkin mendapatkan prestasi seperti ini. Ini memang langkah yang memang cukup menggembirakan. Artinya memang sudah bisa menembus final, target sudah tercapai dan seterusnya. Tetapi masih ada tantangan ke depan dan kita tidak bisa bangga lagi. Anda sebetulnya apa yang akan dilakukan oleh PSSI? Saya belum tahu. Itu adalah bagian daripada kewenangan PSSI, pengurus X. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Andi Darussalam.